makanya seperti saya bilang tadi Bu ya, kalau saya pada tahun 2015 itu saya percaya kepada Yesus. Dulu saya taman SD saya sekolah di pesantren. Nah, begitu tamat di pesantren, nah, tujuan mama saya kasih sekolah saya di pesantren, termasuk saya dulu, agar saya menjadi seorang ulama. Jadi ketika pada tahun 2014 kemarin, itu saya berdebat. Saya berdebat itu dengan orang Kristen. Nah, saya debat dengan orang Kristen, saya caci maki orang Kristen, saya hina orang Kristen, sehingga ada beberapa di antara mereka, salah satunya anak pendeta Nias, itu masuk Islam di Aceh. Itu karena saya kalah diskusi dengan saya, Ayung. Lalu pada tahun 2015, ketika saya melihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, seperti kita terikat, Ayung, diikat oleh suatu agama, harus begini, kalau kamu begini, seperti saya bilang tadi, sedikit kita terlambat, kita sudah berdosa. Nah, orang berdosa kemana? Al-Quran mengatakan, bala man kasaba sayyi'atan wa ahattat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, barang siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan dia kekal di dalamnya. Siapa sih Ayung yang tidak pernah orang berbuat dosa? Seperti Ayung bilang tadi, semua berbuat dosa. Kadang orang-orang yang sering sujud ya berdosa. Apalagi orang yang tidak pernah sujud. Nah, orang berdosa kemana kata Al-Quran? Kemana Ayung? Menurut Ayung kemana? Ke neraka. Berapa lama di neraka tadi Al-Quran mengatakan? Khalidun finnar hum ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, maka dia menjadi penghuni neraka dan dia kekal di dalamnya. Apa arti kekal, Yung? Selama-lamanya. Apakah di situ dikatakan beribu-ribu tahun? Beribu-ribu tahun selama-lamanya enggak? Enggak kan? Kalau beribu-ribu tahun kan ada akhir. Kalau selama-lamanya enggak ada akhir kan? Nah, begitulah Yung. Nah, setelah saya menemukan ayat tersebut, lalu saya membuka Al-Quran, menggali kebenaran, saya menemukanlah ayat Al-Quran dalam surah Al-Maidah. Wa ma nuzzila 'alaikumul kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Aku menurunkan Alkitab kepadamu dan membenarkan kitab-kitab sebelummu, yaitu Taurat dan Injil. Nah, lalu di ayat yang lain Allah mengatakan, bertakwalah kamu kepada Taurat, bertakwalah kamu kepada Zabur, kepada Taurat dan kepada Injil, karena di dalamnya ada cahaya dan petunjuk yang menerangi. Nah, lalu saya buka, Ayung, saya cari Injil, kitab Injil. Saya pinjam sama teman saya yang orang Kristen. Ketika saya pinjam, lalu saya bukalah, benar tidak apa yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa di dalam Injil itu ada cahaya. Ternyata benar. Di Injil itu ada cahaya. Cahayanya mana? Petunjuknya mana? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Lalu cahayanya, Yesus mengatakan di dalam Injil, akulah terang dunia. Nah, kalau tidak ada Yesus, itu gelap, Yung. Termasuk hati kita yang pertama sekali, itu hati kita yang gelap. Lalu pandangan rohani kita itu gelap. Ayung bisa bayangkan, orang-orang di sekitar kita kadang-kadang sangat benci kepada orang yang di luar agama yang seiman dengan kita. Nah, tetapi pengajaran Yesus, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang mengutuki kamu, doakan mereka yang membenci kamu, rangkul mereka. Itulah ajaran Yesus yang tidak ada di kitab manapun. Nah, kalau di Al-Quran, hadis Nabi Muhammad mengatakan, jangan engkau beri salam kepada orang di luar Islam. Nah, kalau Alkitab enggak. Itu makanya saya sekarang berada di sini. Nah, jadi kita tidak membawa suatu agama. Jadi bagaimana orang itu hidup benar, seperti Ayung bilang tadi, bagaimana supaya kita lepas dari masalah. Apa yang kita minta sama Tuhan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, itu tidak perlu kita meminta, Tuhan bagaimana ini utangku banyak sekali. Tuhan tahu sendiri.
Tuhan yang akan melepaskan kita daripada hutang piutang. Benar nggak, adik? Benar kan? Makanya Yung coba minta sama Tuhan supaya dimudahkan semuanya. Nanti akan tenang. Hidup kita akan tenang, pikiran akan tenang, dan semuanya akan tenang. Rezeki nanti pasti melimpah. Amin. Haleluya. Saya membuka Al-Quran, menggali kebenaran, saya menemukanlah ayat Al-Quran dalam surah Al-Maidah. Wa ma nuzzila 'alaikumul kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Aku menurunkan Alkitab kepadamu dan membenarkan kitab-kitab sebelummu, yaitu Taurat dan Injil. Nah, lalu di ayat yang lain Allah mengatakan, bertakwalah kamu kepada Taurat, bertakwalah kamu kepada Zabur, kepada Taurat dan kepada Injil, karena di dalamnya ada cahaya dan petunjuk yang menerangi. Nah, lalu saya buka, Ayung, saya cari Injil, kitab Injil. Saya pinjam sama teman saya yang orang Kristen. Ketika saya pinjam, lalu saya bukalah, ada tidak, benar tidak apa yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa di dalam Injil itu ada cahaya. Ternyata benar. Di Injil itu ada cahaya. Cahaya yang mana? Petunjuknya mana? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Lalu cahayanya, Yesus mengatakan di dalam Injil, akulah terang dunia. Nah, kalau tidak ada Yesus, itu gelap, Yung. Termasuk hati kita yang pertama sekali itu hati kita yang gelap. Lalu pandangan rohani kita itu gelap. Ayung bisa bayangkan, orang-orang di sekitar kita kadang-kadang sangat benci kepada orang yang di luar agama yang seiman dengan kita. Nah, tetapi pengajaran Yesus, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang mengutuki kamu, doakan mereka yang membenci kamu, rangkul mereka. Itulah ajaran Yesus yang tidak ada di kitab manapun. Nah, kalau di Al-Quran, hadis Nabi Muhammad mengatakan, jangan engkau beri salam kepada orang di luar Islam. Nah, kalau Alkitab enggak. Itu makanya saya sekarang berada di sini. Nah, jadi kita tidak tidak membawa suatu agama. Jadi bagaimana orang itu hidup benar, seperti Ayung bilang tadi, bagaimana supaya kita lepas dari masalah. Apa yang kita minta sama Tuhan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, itu tidak perlu kita meminta, Tuhan bagaimana ini utangku banyak sekali. Tuhan tahu sendiri. Tuhan yang akan melepaskan kita daripada hutang piutang. Benar nggak, adik? Benar kan? Nah, makanya Yung coba minta sama Tuhan supaya dimudahkan semuanya. Nanti akan tenang. Hidup kita akan tenang, pikiran akan tenang, dan semuanya akan tenang. Rezeki nanti pasti melimpah. Amin. Haleluya.